Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kemudian juga pujian tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sebagaimana disebutkan oleh petugas salah satu tadi protokol disebutkan bahwasanya kita sudah memasuki hari akhir bulan Ramadan. Jadi selayaknya kita memperbanyak syukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan ganjaran, yang penuh dengan amalan-amalan. Dan juga alhamdulillah juga kita bisa memasuki akhir-akhir bulan Ramadan. Dan pada malam ini kalau tidak salah mungkin malam yang ke-29. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya carilah malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir itu apa? Malam 25, kemudian malam 23, kemudian malam 27 dan juga malam yang ke-29. Jadi kita menghadiri masjid ini kalau bisa jangan hanya mengikuti amalan wajib atau keseharian kita saja menghadiri masjid. Tapi kalau bisa diniatkan, karena menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, ada salah satu pendapat ulama mazhab Syafi'i menyebutkan niat yang paling sedikit atau yang paling tingkatan yang paling rendah untuk yang i'tikaf itu apa? Tuma'ninatin katasbihatin. Jadi itu tingkat i'tikaf yang paling rendah itu dia layaknya apa? Melaksanakan tumakninah, yaitu hanya rehat sejenak dan juga berzikir sejenak di masjid. Dan itu syaratnya juga harus di masjid. Dan juga syaratnya juga yang kedua harus ada niat. Sebab setiap amalan atau kita mayoritas orang Indonesia itu mazhabnya Imam Syafi'i, segala sesuatu ibadah atau amalan itu harus ada niatnya. Disebutkan juga untuk mazhab Imam Syafi'i apa? An-niyatu fil qalbi. Jadi niat itu ada di hati. Kemudian apa? Wa yundabu bitalaffudhiha. Kemudian apa? Disunnahkan untuk melafazkannya. Jadi kalau seandainya ada yang sudah berniat dan dia tanpa melafazkan, amalan ibadah yang dia kerjakan sah. Namun kalau seandainya dia lafazkan, dia mendapatkan keutamaan, itu sunnah tadi. Sunnah untuk melafazkan niat. Itu untuk mazhabnya Imam Syafi'i. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada sebuah hadis disebutkan, manijtama qaumun fi baitin min buyutillah. Ini barang siapa dari umatku yang dimana mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumahku, yatluna kitaballah, yang dimana mereka apa? Membaca kitabnya Allah, bitadabburihi, kemudian juga dengan mentadaburi Al-Quran tadi, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepadanya ketenangan. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian dilimpahkan padanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa dzakarallahu fi man indah. Kemudian nama-nama bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak yang ada di masjid saat ini itu sedang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di arsy. Fulan, fulanah sedang berkumpul di rumah-rumahku. Mereka sekarang lagi membaca kitabku. Dan juga mereka sedang memahami isi-isi dari kitabku.
Yaitu tapi dengan syarat tadi harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwasanya malam ini malam yang ke-29, kan? Dan juga kita sudah banyak mendengar kita disunahkan untuk memperbanyak berdoa di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yaitu apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, untuk saya. Tapi kalau seandainya untuk jamaah, fa'fu anna, untuk kita. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita sebagai umatnya diperintahkan untuk selalu bersolawat kepada beliau, dan juga kita diperintahkan ketika kita mendengar seseorang menyebut nama beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun diperintahkan untuk bersolawat. Karena apa? Karena disebutkan apa dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya apa? Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian juga apa? Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah SAW 1 kali, kemudian Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian juga ada sebuah hadis menyebutkan al-bakhilu, yaitu orang yang paling bakhil, yaitu apa? Ketika disebutkan namaku, namun mereka tidak bersolawat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita memperbanyak salawat kita, kemudian menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, nanti di akhirat kelak atau di padang mahsyar, nanti kita bisa apa? Mendapat syafaatnya, itu syafaat Rasulullah. Yang dimana tidak ada syafaat melainkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umatnya yang termasuk mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik mungkin video seminar saya tak. Balik ke awak tadi. Awaklah masuk di ujung-ujung hari bulan Ramadan gitu kan. Kalau soal apa namanya itu awal bulan awal rayo itu ikhtilaf, itu sudah biasa. Itu khilafiyah fiqhiyah namanya. Itu perbedaan pendapat di ilmu fikih. Jadi kalau seandainya awak itu selayaknya apa? Mengikuti amir, yaitu mengikuti pemimpin yang ada di negara awak. Apa keputusan di negara awak, itu yang awak ikuti. Cuman ada lo pendapat yang lain, yang copek itu yang awak ikuti. Nah, itu terserah surang-surang lah itu lah gitu kan, tergantung niat masing-masing tadi kan. Gitu. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Itu segala sesuatu amalan ibadah tergantung dengan niatnya gitu kan. Tapi makanya jangan sampai awak beramalan hanya karena ikut-ikutan gitu. Itu catatannya jangan sampai ikut-ikutan gitu kan. Tapi memang harus ada niatnya gitu. Kemudian ada pertanyaan mungkin itu lah pernah disampaikan mungkin sebelumnya. Seharusnya awak bertanya, kok bisa awak diperintahkan kalau seandainya ada gitu kan fitnah. Ini kok zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan syubhat. Kalau seandainya ada yang bertanya, kok awak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya berpuasa di bulan Ramadan? Pertama. Kemudian yang kedua, kok awak diperintahkan untuk menghidupkan malam atau iktikaf bahkan itu apa 10 hari terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar. Walaupun kalau seandainya awak sampaikan bahwasanya itu ada dalam dalil, gitu kan? Allah dan Rasulnya Allah memerintahkan. Tapi kalau seandainya awak sampaikan kepada orang yang non Muslim, dia akan menerima nak? Tidak kan? Gitu. Makanya dijolekkan dalam firman Allah, bahwa awak diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian awak mencari 10 hari
terakhir bulan Ramadan dan mencari malam Lailatul Qadar. Ada rahasianya di situ. Rahasianya apa? Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Kemudian apa? Dalam ayat yang lain itu dalam surat Ad-Dukhan kalau tidak salah, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kemudian ada surat yang acok dibaca di imam ketika salat tarawih. Itu apa? "Inna anzalnahu fi lailatil qadar." Jadi rahasia bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia dan awak diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. De apa? De Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Makanya di bulan Ramadan awak diperintahkan untuk berpuasa. Begitupun awak diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari 10 hari terakhir tadi. Sebab apa? Al-Quran diturunkan di 10 hari terakhir tadi. Itu apa? Di malam Lailatul Qadar. Makanya salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan apa? Qiraatul Quran bikathratihi. Itu apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Itu salah satu amalan ibadah yang paling dianjurkan di bulan Ramadan. Sebab apa? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ini balik ada yang bertanya. Dalam firman Allah tadi, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Jadi disebutkan dalam firman Allah tadi apa? Di bulan Ramadan Allah telah turunkan Al-Quran. Jadi di firman tadi disebutkan apa? Allah menurunkan Al-Quran. Tapi awak kan pernah mendengar cerita kan? Kisah pertama turunnya wahyu. Itu turunnya wahyu pertama kali itu satu Al-Quran kah? Atau hanya satu surat? Satu surat. Bahkan indak sampai satu surat penuh. Hanya 5 ayat pertama. Surat Al-Alaq. Kemudian selang 6 bulan kemudian baru turun wahyu nan kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Dan itu pun 5 ayat. Nah itu kalau seandainya ada syubhat, ada fitnah, itu bisa tuh kan naik. Berarti kalau seandainya ada orang yang ingin menyebar fitnahnya bisa tuh. Allah saja menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya apa? Allah telah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Namun kisah Nabi menyebutkan bahwasanya apa? Wahyu pertama itu satu surat, bahkan 5 ayat. Rupanya apa rahasianya? Disebutkan di situ tafsir di ayat surat Al-Baqarah ayat 185 itu. Maksud dari apa? Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu bahwasanya apa? Allah telah turunkan Al-Quran cuman apa? Dari langit ke-7 yaitu Lauhul Mahfuz sampai langit pertama. Hanya sampai langit pertama baru Al-Quran diturunkan penuh. Baru biko dari langit pertama diturunkan melalui perantara malaikat Jibril secara beransur-ansur sampai ke Nabi. Itulah rahasianya rupanya. Adalah rahasianya apa manfaat Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Al-Quran kok turun indah hanya satu bacaan atau satu huruf. Tapi Al-Quran diturunkan disebutkan apa? 7 huruf atau 7 bacaan. Kalau bacaan yang awak pegang itu sebagaimana awak buka di mushaf itu ada tertulis Al-Mushafu birosmil Usmani. Jadi mushaf atau Al-Quran dengan tulisan Usmani yang dinisbatkan kepada Utsman bin Affan. Dan kisah itulah banyak awak ketahui. Kisah pengumpulan Al-Quran atau pembukuan Al-Quran, ya kan? Cuman apa? Al-Quran diturunkan dalam 7 bacaan atau 7 huruf. Dan Al-Quran yang tersebar itu dalam bacaan Asim. Satu bacaan itu Asim. Bahkan Al-Quran yang awal itu adalah satu riwayat. Jadi setiap satu bacaan itu ada 2 riwayat.
Dan itu satu riwayat, yaitu riwayat Hafs an Asim. Jadi kalau seandainya Biko ada yang jadi imam gitu kan, dan inyo membaca bacaan yang lain. Sebagai contoh, dalam Al-Quran itu riwayat Hafs dari Asim itu, contohnya surat Ad-Duha. Kalau awak membaca biasanya wad-duha wal laili idza saja, ya kan? Tapi ada bacaan lain. Itu apa? Wad-duha wal laili idza saja. Dan itu riwayatnya sahih dan sanadnya bersambung sampai ke Nabi. Cuman ada syaratnya untuk mempelajari bacaan tadi. Syaratnya apa? Harus menghafal 30 juz dari riwayat Hafs dari Asim kau dulu. Dan itu harus musyafahah jo guru. Yaitu apa? Melalui lisan jo lisan. Kalau seandainya lah sudah dan lakue hafalan inyo yang 30 juz kok, barunya boleh menambah hafalan bacaan yang lain. Dan itu diamalkan. Sebagai contoh, untuk contohnya di Mesir. Di Masjid Al-Azhar itu, kalau untuk sholat tarawih itu apa? Setiap malam itu imam itu berganti-ganti. Tergantung bacaannya. Beda-beda bukan. Jadi bukan ada qiraah namanya itu qiraah Hafs, ada buka qiraah Asim, ada buka qiraah Syu'bah gitu. Berbagai macam buka qiraah dan itu riwayatnya sahih sampai ke Nabi. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika awak membicarakan Al-Qur'an, itu tidak akan lepas dari namanya tajwid. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian dalam sebuah hadis, man la yajidu fil Qur'an athim atau kama qala Nabi. Itu apa? Kalau firman Allah menyebutkan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kemudian apa dalam hadis tadi? Barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an secara tajwid, maka dia akan asim, itu berdosa. Balik. Ulama berpendapat maksud tartil itu bukan tartil yang sebagian besar awak ketahui selama itu. Tartil itu yang awak ketahui, mungkin mayoritas awak mengetahui, yaitu apa? Membaca Al-Quran dengan irama atau seni atau nada yang rancak gitu. Bukan itu. Ulama menyebutkan makna tartil di firman Allah itu apa? Kullu i'ta'i haqqihil Qur'an wa mustahaqqihil Qur'an. Maksud tartil tadi itu apa? Awak apa? Membaca Al-Qur'an itu dengan memberikan apa? Hak-haknya Al-Qur'an. Apa hak Al-Qur'an itu? Yang pertama apa? Makharijul huruf sama sifatil huruf. Makharijul huruf itu apa? Caranya membaca huruf-huruf Al-Quran. Sebab salah satu rukun membaca Al-Quran itu apa? Membaca Al-Quran berdasarkan lahjatnya Arab, yaitu tata bahasanya orang Arab. Itu salah satu rukun syarat membaca Al-Quran. Itu harus berdasarkan lahjahnya orang Arab. Namanya lahjah orang Arab itu harus sesuai dengan lidah orang Arab. Sebagai contoh, caranya menyebut za, sya, sa, membedakan antara za, zo atau za, itu harus bedakan. Kemudian sifatil huruf, yang ma biko huruf itu tipi, yang ma biko huruf itu toba. Contohnya to itu hurufnya itu tebal, jadi harus ada to, harus tebal gitu. Jangan sampai awak nyobikan bentuk ta. Kalau ta itu tipis. Makanya harus awak ketika membaca Al-Quran harus diperhatikan makharijul huruf sama sifatil huruf. Kemudian yang kedua tadi disebutkan apa? Wa mustahaqqil Quran.
Itu hak-hak yang harus ya benar diperhatikan. Yaitu apa disebutkan di situ? Setiap ilmu tajwid yang ada di Al-Quran yang harus diperhatikan. Yang ma biko nun sakinah, yang ma biko mim sakinah, gitu kan? Idgham, izhar, ikhfa syafawi, idhar halki, itu yang harus diperhatikan. Jangan hanya membaca Al-Quran sekedar mengejar target. Memang betul awak dianjurkan atau diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Tapi harus diperhatikan pula adab-adab membaca Al-Quran. Salah satu adab membaca Al-Quran itu apa? Awak harus mengagih hak-hak dari Al-Quran tadi. Itu apa? Salah satunya apa? Awak harus membaca Al-Quran harus dengan tajwid. Jangan asal membaca Al-Quran. Bahkan mungkin yang paling banyak atau mayoritas itu antara apa? Al-ibtida wal waqaf. Yaitu apa? Memulai jo berhenti. Caranya memulai membaca Al-Quran, kemudian caranya dimawak berhenti. Sebab tidak bisa awak memulai sembarang memulai, kemudian sembarang berhenti. Sebab biko ada namanya itu apa? Huruf jar, ada bukan majrur. Kalau seandainya awak baca dari majrurnya, beko taputu artinya beko. Beda maknanya jadinya. Makanya perlu perhatikan benar ketika awak ya benar ingin membaca Al-Quran. Kalau lo biar rancak, gitu kan, jangan awak mengejar target terlebih dahulu. Mungkin awak memperbanyak mempelajari cara baca Al-Quran, itu tahsin. Kalau seandainya tidak bisa musyafahah langsung atau face to face langsung, bisa melalui online, gitu kan. Banyak kini ustadz-ustadz yang memudahkan untuk mengajarkan cara baca Al-Quran yang betul. Sebab beko jangan sampai disebutkan dalam sebuah hadis Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Itu apa? Al-Qur'an itu bisa bisa menjadi penolong atau bisa menjadi petaka bagi awak. Sebab awak indah memperhatikan Al-Qur'an. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dan cielai Al-Qur'an inyo indah akan lekang oleh zaman. Sebab ini apa? Kalamullah munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam budi'a bi suratil Fatihah wa khutima bi suratin Nas wa ta'abbudu bi tilawatihi. Sebab apa? Al-Quran itu kalamullah, yaitu kalam Allah. Makanya awak diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu ini tidak akan bosan awak baca. Sebab ini bukan perkataan manusia, tapi adalah perkataan Allah. Bahkan kalau di Mesir itu orang-orang non-Muslim ini banyak menyetel murotal Al-Quran di kadai-kadainya. Ketika ditanyakan, bak diangku suko mendongak Al-Quran, sebab apa? Ketika nyo mendongak Al-Quran itu hatinya tenang. Tapi apa? Inyo tidak mendapatkan hidayah tadi itu dong. Sebab apa namanya hidayah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalau seandainya ada syubhat yang lain atau fitnah yang lain, kok Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, bukan bahasa yang lain, gitu kan? Sebab ketika zaman Rasulullah SAW diutus sebagai nabi, itu apa? Ada dua yang berkuasa ketika itu, yaitu apa? Rum jo Persia. Seharusnya apa? Allah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Persia atau bahasa Rum. Tapi apa? Allah turunkan dengan bahasa Arab. Yang awak ketahui bahwa di zaman Rasulullah itu disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman yang tidak ada ilmu pengetahuan sama sekali. Itu pemahaman yang salah. Sebab dibantah langsung di Al-Quran.
dalam surat Al-Quraisy disebutkan bahwasanya apa? Orang-orang Quraisy itu orang tuh pandai berbisnis. Orang tuh pandai bisnis dan bisnisnya itu tidak hanya tingkat daerah atau tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, bahkan internasional. Pada internasional disebutkan di dalam firman Allah itu, orang tuh melakukan bisnis atau perjalanan bisnis itu apa? Ketika musim dingin itu ke Syam, kemudian ketika musim hangat ke Yaman, itu kan lintas negara. Jadi otomatis orang tuh tidak bodoh dong. Bahkan orang tuh lebih maju soal berbisnis. Ya nak? Makanya salah pemahaman kalau seandainya orang menyebutkan zaman jahiliyah itu zaman yang tidak ada ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, ada hobi orang tuh cielai, orang kafir Quraisy itu atau orang di zaman jahiliyah itu orang tuh suka membuat kato-kato mutiara atau yang awak ketahui di orang Minang itu apa? Pepatah pepitih. Pandai orang tuh apa? Basaja membuat kato-kato mutiara yang rancak tersusun jo rapi gitu. Suka orang tuh. Dan itu orang tuh pakai untuk apa? Untuk memuji, untuk mencaci orang, untuk ketika orang tuh mulai kabap orang, sana ada kubu A, kubu B, kabap orang tuh apa? Pepatah pepitih dulu. Kalau seandainya lah sudah beko, kalau sebab apa? Pepatah pepitih kok itu membuat apa? Semangat itu bisa menjadi lebih tinggi atau menjadi turun, gitu. Makanya orang suka pepatah pepitih ketika zaman jahiliyah. Bahkan ada pasar di zaman jahiliyah itu tidak hanya menjual sayuran atau pakaian atau buah-buahan, tapi apa? Orang tuh menjual kata-kata mutiara tadi. Dijualnya itu disebut dengan pasar ukas namanya. Dan itu banyak orang setiap penyair-penyair tuh punya tompek-tompeknya suram. Ini membuat kata-kata mutiara tadi dan itu diperjualbelikan. Itulah hikmah Allah menurunkan Al-Quran jo bahasa Arab. Sebab Rasulullah SAW diutus di tengah orang kafir Quraisy atau di zaman jahiliyah tadi. Makanya Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa orang tuh, jo tata bahasa orang tuh, jo gaya bahasa orang tuh. Supaya apa? Supaya menguatkan hati orang tuh dan juga apa? Memudahkan orang tuh menerima Al-Quran. Namun masih banyak di antara orang tuh yang menolak. Salah satunya apa? Abu Lahab yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Yang perlu bapak-bapak ibu-ibu ketahui, salah satu hobi dari Abu Lahab laknatullah alaihi itu setiap malam itu nyacu apa? Menguping ke rumah Rasulullah. Menguping Rasulullah sedang sholat malam. Sebab apa? Kalimat-kalimat Al-Quran itu sangat indah. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala menantang. Disebutkan dalam surat Asy-Syura, kalau seandainya ya, jin jo manusia wa kumpul ya kan, kemudian diminta untuk membuat tandingan bentuk Al-Quran kau akan bisa. Sebab itu kalamullah, itu perkataan Allah. Bapak ibu jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bersentuhan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Pada itu tadi ada sobik pertama, bulan Ramadan ini nyoba dia mulia sebab ini Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dicari-cari sebab Al-Quran diturunkan di malam-malam itu. Kemudian pada awak diperintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar sebab Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Makanya pun disebutkan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya gitu. Jadi kalau seandainya Bapak ibu-ibu ingin menjadi orang yang terbaik, itu apa? Harus selalu berpedoman dengan Al-Quran atau ta'amul dengan Al-Quran, yang dimana kesehariannya dengan Al-Quran. Kalau bisa, itu apa?
sehari itu harus awak baca Al-Quran. Minimal indak perlu sajus. Kalau seandainya bisa sajus dalam sehari lebih rancak. Bisa awak khatam sekali sebulan. Tapi kalau seandainya tidak bisa atau masih fase-fase belajar, mulai aja dari sehalaman atau setengah halaman atau seayat. Tapi itu lebih bermakna. Kalau seandainya awak perhatikan ketika membaca Al-Quran, tajwid tadi. Sebab apa? Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai Aisyah, ayyul a'mali ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu apa? Wahai Aisyah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasul itu banyak. Jadi ada amalan yang dimana itu yang paling dicintai oleh Rasulullah. Jawaban Aisyah, qalat, Aisyah menjawab, yaitu apa? Ad-dawam. Yaitu apa? Amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Amalan yang berkelanjutan, yang berketerusan, yaitu apa? Istiqomah wajib amalan itu. Makanya di bulan Ramadan itu jangan sampai awak hanya fokus beribadah di bulan Ramadan saja. Sebab apa? Di hadis tadi disebutkan apa? Amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah itu amalan yang berketerusan. Walaupun biko Ramadan telah berlalu dan awak memasuki bulan-bulan yang lain, itu tetap apa? Istiqomah berbuat baik, itu melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa ambo sampaikan pada malam yang berbahagia itu. Pesan terakhir yaitu jangan sampai apa disebutkan dalam sebuah hadis, Ramadan berlalu namun awak indak mendapat ampunan. Mumpung masih di malam terakhir bulan Ramadan, mumpung masih ada kesempatan, awak banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, awak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Ramadan berlalu kemudian awak mendapatkan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu apa? Dosa-dosa yang lalu diampuni. Mungkin dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa-dosa awak yang lalu diampuni dan awak pun menjadi orang-orang yang istiqomah di jalannya. Indah hanya di bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan lah berlalu tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.